Baik anak-anak Bapak, hari ini kita belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apa saja itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Ada yang sudah tahu? Gagasan pokok adalah topik yang dibahas pada suatu teks. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau informasi tambahan pada suatu teks yang terletak pada kalimat penjelas. Ini yang membedakan antara gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kemudian, di manakah kita dapat menemukan gagasan pokok tersebut? Nah, untuk gagasan pokok dapat ditemukan pada kalimat utama yang terletak pada awal, akhir, atau awal dan akhir suatu paragraf. Itulah kita dapat menemukan gagasan pokok. Kemudian, untuk menentukan gagasan pokok atau gagasan pendukung dalam suatu teks, lakukan hal-hal berikut. Yang pertama sekali anak-anak Bapak, kita harus membaca teks dengan seksama. Kalau kita tak membaca teks, bagaimana kita mau mengetahui yang mana gagasan pokok dan mana gagasan pendukung? Nah, yang kedua, kita harus mencermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir pada setiap paragraf. Harus kita perhatikan dalam setiap kalimat, dari kalimat pertama sampai kalimat terakhir pada suatu paragraf. Gunanya apa? Untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, untuk yang ketiga, temukan kalimat utama dan kalimat penjelas dalam suatu paragraf. Nah, inilah cara-cara kita untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada suatu teks. Contoh, di sini ada satu teks tentang batik. Bapak bacakan. Batik merupakan kain tradisional Indonesia. Kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam atau lilin yang dipanaskan. Kain batik berasal dari Pulau Jawa. Seiring perkembangan waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Beberapa daerah di Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional. Misalnya batik Bali. Nah, ini tadi teks satu paragraf tentang batik. Nah, tugasnya bagaimana? Kita tentukan mana kalimat utamanya, mana kalimat penjelasnya. Kita lihat dari teks tadi, kalimat utamanya, batik merupakan kain yang memiliki motif tradisional asli Indonesia. Nah, inilah untuk kalimat utama. Sedangkan kalimat penjelasnya, yang pertama, kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam atau lilin yang dipanaskan. Ini kalimat menjelaskan dalam suatu paragraf tadi. Yang kedua, kain batik berasal dari Pulau Jawa. Dan yang ketiga, seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Dan yang kalimat terakhir adalah beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional, misalnya batik Bali. Nah, inilah dia kalimat penjelas dari teks batik tadi. Kemudian untuk gagasan pokok, batik merupakan kain asli Indonesia. Nah, ini untuk gagasan pokoknya. Sedangkan untuk gagasan pendukung, cara membuat kain batik yang pertama. Yang kedua, tempat asal kain batik. Dan yang ketiga, persebaran kain batik. Nah, inilah gagasan pendukung dari teks tadi. Dan ini dia gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk peta pikiran. Nah, jadi gagasan pokok dan gagasan pendukungnya dibentuk dalam sebuah peta pikiran.
Nah, apa guna peta pikiran ini? Untuk mempermudah kita menentukan gagasan pokok, menentukan gagasan pendukung, menentukan isi dari suatu teks tadi, suatu bacaan tadi atau suatu paragraf. Nah, inilah guna dari peta pikiran. Ya, mempermudah kita untuk mendapatkan sebuah informasi. Kita lihat batik. Nah, tadi teks batiknya yang di atas. Batik merupakan kain tradisional Indonesia. Kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam atau lilin lilin yang dipanaskan. Kemudian kain batik berasal dari Pulau Jawa. Seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Beberapa daerah di Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional, misalnya batik Bali. Nah, dari teks tadi kita lihat gagasan pokoknya mana? Batik merupakan kain asli Indonesia. Kemudian gagasan pendukungnya, cara membuat kain batik. Yang kedua, membuat tempat asal dari kain batik. Yang ketiga, persebaran kain batik. Cara membuat kain batik tadi dengan menggunakan apa? Menggunakan malam atau lilin yang dipanaskan. Sedangkan yang kedua, tempat asal kain batik. Dari mana asalnya tadi? Kain batik berasal dari Pulau Jawa. Nah, untuk yang ketiga, persebaran kain batik. Sebagai gagasan pendukungnya yang ketiga adalah persebaran kain batik. Persebaran kain batik ini kemana saja? Sudah di luar Pulau Jawa. Contohnya tadi ada batik Bali. Sekian perjumpaan kita hari ini. Wassalamualaikum.